Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang gadis bernama Catherine berumur 18 tahun terpaksa menikahi lelaki tua yang kaya raya bernama Alexander. Akankah pernikahan mereka sesuai harapan? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan Catherine yang sedang melakukan pernikahan dengan Alexander di sebuah gereja. Terlihat Catherine yang masih gugup karena memang umurnya masih sangat muda. Pada malam pertama, Alexander mengatakan kalau Catherine harus selalu di dalam rumah dan jangan sekali-kali keluar kecuali ke gereja pada hari Minggu. Di sini Alexander beralasan kalau di luar cuacanya sangat dingin. Catherine sendiri berusaha menolak dengan alasan ia suka dengan udara segar. Namun hal itu langsung diperjelas oleh Alexander kalau Catherine tidak boleh keluar rumah. Yes, sir. Thank you. Setelah itu Alexander menyuruhnya untuk bersiap-siap cucus. Namun anehnya, Catherine hanya disuruh membuka baju lalu menghadap ke tembok. Sementara Alexander malah bermain manual. Setelah Alexander langsung tidur tanpa menghiraukan Catherine. Suatu malam, Catherine dihampiri oleh mertuanya bernama Boris. Boris mengatakan kalau Catherine harus mengikuti semua perintah suaminya. Ia juga menyuruhnya untuk tidak pernah tidur sampai suaminya pulang. Catherine menjawab kalau ia sudah sangat kelelahan, namun Boris mewajibkan hal tersebut. Bahkan Boris sampai menyuruh ART di sana untuk mengawasi Catherine malam itu. Sit with Mrs. Lester. Terlihat di dalam kamar, Catherine yang sudah sangat mengantuk. Namun ia terus diawasi oleh ART-nya bernama Anna. Hingga sampai Alexander pulang dengan keadaan mabuk. Alexander menyuruh Catherine berdiri sebagai rasa penghormatan kepadanya. Ia juga menyuruh Anna cepat keluar. Setelah Anna keluar, seperti biasa Alexander meminta Catherine bersiap-siap. Namun bukannya langsung disentuh dan digabres, Alexander memilih manual lagi. Dari awal mereka menikah, Alexander tidak pernah sekalipun menyentuh Catherine. Face the wall. Suatu hari saat Catherine sedang makan, Boris mertuanya mengatakan kalau Alexander tadi pagi sudah pergi karena tambang batu bara milik keluarganya sedang ada masalah. Alexander tidak akan pulang untuk waktu yang tidak ditentukan. Bukan hanya Alexander, Boris juga hari ini harus pergi ke London untuk urusan bisnis. Boris meminta Catherine untuk tetap stay di rumah kecuali hari Minggu ke gereja. There's been an explosion. You'll be on your own for a while, madam. Esok paginya ketika suami dan mertuanya tidak ada di rumah, ia memaksa keluar untuk mencari udara segar. Mengingat sudah berbulan-bulan Catherine tidak pernah keluar rumah. Diketahui Catherine merasa tidak bahagia dengan rumah tangganya itu. Catherine menganggap kalau dirinya seperti hewan peliharaan Alexander dan Boris. Suatu pagi saat Catherine terbangun, ia mencari Anna si ART untuk membuatkan makanan kesukaannya. Namun saat itu Anna tidak ada di rumah. Catherine langsung mencarinya ke halaman dan di sekitar rumah. Hingga Catherine bertemu dengan para pekerja kebun milik suaminya. Ternyata saat itu Anna sedang ditimbang oleh mereka hanya untuk sekedar iseng. I said take her down. Melihat hal itu, Catherine langsung meminta mereka untuk menurunkan Anna saat itu juga. Sampai salah satu tukang kebun bernama Sebastian mencoba merayu Catherine. Catherine yang tidak mau wibawanya hilang mencoba mengancam mereka jika sekali saja mereka berbuat tidak sopan kepadanya, ia akan langsung memecatnya. You have wasted quite enough of my husband's good time. Saat sudah di rumah, ternyata Catherine penasaran dengan Sebastian. Di sini ia mencoba menanyakannya kepada Anna. Anna menjawab kalau orang tadi bernama Sebastian dan Sebastian adalah tukang kebun baru.
Esok harinya, Catherine yang masih penasaran dengan Sebastian, ia berencana untuk melihatnya di kebun. Hingga saat mereka berpapasan, Catherine yang tidak mau Sebastian kegeeran, ia terus berjalan walaupun saat itu Sebastian memanggilnya. Mrs. Lester! Malam harinya saat Catherine sedang menghangatkan badannya, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Sebastian. Sebastian bertanya kepada Catherine apakah dirinya merasa kesepian. Catherine yang tidak mau dianggap murahan langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Sebastian malah memaksa masuk hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu yang diinginkan. Esok harinya, Anna yang biasa disuruh untuk membuka jendela Catherine bertanya-tanya kenapa pakaian majikannya itu berada di lantai. Semenjak hari itu, Catherine sendiri terlihat sangat bahagia. Ia merasa dirinya bisa dipuaskan oleh Sebastian. Catherine dan Sebastian selalu silaturahmi kelamin ketika ada kesempatan. Hingga di suatu ketika, Anna melihat langsung mereka sedang melakukan seruput kuda di kamar. Pagi harinya ketika Anna sedang mencari jamur di hutan, ia dihampiri oleh Sebastian. Sebastian meminta Anna untuk tidak mengatakan apapun tentang apa yang pernah ia lihat. Karena jika sampai Alexander atau Boris tahu, pasti masalahnya akan besar. It's good of you to keep such a close eye on things. Suatu hari, Catherine dihampiri oleh pastor. Pastor itu bertanya kenapa Catherine sekarang jarang sekali datang ke gereja. Catherine beralasan kalau beberapa minggu ini ia sering tidak enak badan. Your absence from church, madam, solitude and reflection will do. And the recent decline in your health. My health. Beberapa hari kemudian, Boris si mertua datang dari London. Saat Boris makan malam dengan Catherine, ia bertanya kapan Alexander pulang. Catherine menjawab kalau Alexander tidak pernah mengabarinya sama sekali. You've heard nothing from him? Not a word. House in my absence. Saat akan dihidangkan minuman, Boris meminta Anna membawakan anggur kesukaannya. Sayangnya anggur tersebut sama sekali tidak tersisa karena sudah diminum oleh Catherine. Anna yang tidak berani menyalahkan Catherine hanya memilih diam. Hingga Boris marah lalu menyuruh Anna berjalan seperti seekor hewan. On your hands and knees. Get down. Do you not think it necessary? You behave like an animal. Boris menganggap kalau Anna lah yang telah menghabisi minumannya. Tepat pada esok harinya, Boris memukuli Sebastian serta akan menyekapnya. Ternyata tukang kebun lain sudah mengadu tentang kelakuan Catherine dan Sebastian kepada Boris. Saat di rumah, Catherine yang tahu kekasihnya sedang disekap, ia meminta Boris untuk melepaskannya. Mendengar hal itu tentu Boris marah karena Anna sudah dianggap mempermalukan keluarganya dengan membela si tukang kebun. Bahkan Boris juga langsung menampar Catherine. Di kesempatan lain, Catherine masih terus meminta Boris untuk melepaskan Sebastian hingga Boris melempar gelas ke dekatnya. You've had enough time to contemplate, I hope. Namun saat Boris masuk ke dalam, Catherine langsung mengunci pintunya. Ternyata Catherine juga sudah menaruh racun di makanan yang barusan Boris makan. Anna yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam. Hingga pada akhirnya Boris tewas. Malam harinya, Anna yang sangat tidak menyangka dengan kelakuan Catherine hanya bisa merintih. Di sini Anna merasa bersalah karena ia tidak berbuat apa-apa ketika Boris dihabisi. Semenjak saat itu, Catherine kembali bersama Sebastian. Mereka terus melakukan uhahehe setiap ada kesempatan karena Alexander suaminya masih belum ada kabar kapan ia pulang. Suatu malam, Catherine sangat kaget setelah mendengar suara kuda suaminya. Ia langsung menyuruh Sebastian untuk bersembunyi. Setelah Alexander masuk kamar, ia langsung menanyakan kenapa Catherine menyiapkan bantal tidur untuk 2 orang. Catherine menjawab kalau ia selalu menyiapkan bantal tersebut untuk berjaga-jaga jika Alexander datang mendadak.
Tak lama Alexander juga menemukan sebuah ikat pinggang laki-laki. Namun Catherine masih terus mengeles. Are your skirts in danger of falling down? I found it in the fields. Ternyata berita tentang selingkuhnya Catherine dengan tukang kebun juga sudah terdengar di telinga Alexander. Ia sedikit mencaci keluarga Catherine yang merupakan keluarga dari kalangan bawah. Ia juga berencana akan mengusir Sebastian. Mendengar hal itu, Catherine nekat mengeluarkan Sebastian dan akan anu-anu di depan mata suaminya. Hingga terjadi baku hantam antara Alexander dan Sebastian. Namun pada akhirnya Alexander berhasil dihabisi dengan bantuan Catherine. Esok paginya mereka mengubur Alexander di sebuah hutan. Catherine juga menghabisi kudanya agar seolah-olah Alexander dibegal. Semenjak saat itu, Catherine dan Sebastian resmi menjadi pemilik semua harta keluarga Alexander. Bahkan anak si ART juga terlihat menyajikan minuman untuk Sebastian. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama tatkala datang seorang nenek bernama Agnes membawa cucunya yang bernama Teddy. Agnes mengatakan kalau Teddy adalah anak kandung Alexander dari istri pertamanya yang kini sudah meninggal. Bahkan Alexander sudah membuat surat wasiat jika dirinya meninggal semua hartanya diberikan kepada Teddy. Akhirnya mau tidak mau Catherine harus menerima mereka. Mr. Lester knew my daughter very well some time ago. Sayangnya karena hal itu, Sebastian tidak lagi bisa hidup enak seperti kemarin. Bahkan ketika Catherine menghampiri Sebastian untuk melakukan anu-anu, Sebastian menolaknya. Ia mengatakan kepada Catherine selagi Teddy masih ada di sini, ia tidak mau melayani Catherine. Suatu pagi, Catherine yang melihat Sebastian, ia langsung memanggil. Namun Sebastian mengabaikannya. Teddy yang kebetulan ada di sana mencoba mengajak main Catherine. Catherine yang saat itu sedang kesal, ia malah berkata kasar serta membentak Teddy. Sore harinya, Catherine mendapat kabar kalau Teddy kabur dari rumah. Saat itu juga semua pegawai yang ada di sana langsung mencari Teddy. Hingga Teddy ditemukan oleh Sebastian di dekat air terjun. Saat dibawa ke rumah, Sebastian menyuruh pembantu di sana untuk membawakan handuk. Namun Agnes malah marah karena menganggap Sebastian tidak sopan sudah nyelonong masuk lalu memberikan perintah. Hal tersebut tentu membuat Sebastian sakit hati, padahal ia yang barusan menyelamatkan Teddy. Saat Catherine menghampiri Sebastian, ternyata Sebastian sudah muak dan ingin segera pergi. Namun Catherine berusaha menenangkan Sebastian dan berencana akan menghabisi Teddy agar hubungan terlarang mereka tidak terganggu. It doesn't have to be if you trust me. Saat Catherine sudah di rumah, ia menyuruh Agnes untuk beristirahat. Biarkan dirinya bergantian menjaga Teddy. Mendengar hal itu, akhirnya Agnes mau menuruti Catherine. Ia hanya berpesan jika Teddy sudah bangun, Catherine juga harus membangunkannya. You should go to bed. Tak lama setelah Agnes pergi ke kamarnya, Catherine malah membekap Teddy bersamaan dengan Sebastian yang memegang kakinya. It is done. Esok harinya, Catherine sedikit diinterogasi oleh polisi karena terdapat luka lebam di muka Teddy. Catherine menjelaskan mungkin luka tersebut akibat terbentur batu saat Teddy berada di air terjun. Mengingat saat Teddy ditemukan, ia sedang berada di sana. What time that was, Mrs. Lister? I wasn't there before. Di balik itu, Sebastian sendiri sepertinya menyesal perihal apa yang telah ia perbuat dengan Catherine. Ia juga merasa semua kejahatan ini terjadi akibat cinta terlarang mereka. Kembali ke Catherine yang akhirnya bisa membuat kedua polisi itu percaya tentang apa yang ia katakan. Namun tiba-tiba Sebastian datang menghampiri mereka. Ia mengatakan kepada polisi kalau orang yang telah menghabisi Teddy adalah dirinya bersama Catherine. Sebastian juga mengaku kalau yang telah menghabisi Boris dan Alexander adalah Catherine.
Ia sudah muak dengan Catherine yang selalu saja mementingkan perasaannya sendiri. Mendengar pengakuan itu dari Sebastian, Catherine tentu merasa sangat kecewa. Dengan tenang, Catherine membalikan fakta dengan menuduh Sebastian dan Anna lah pelakunya. Catherine menjelaskan kalau Sebastian dan Anna memiliki hubungan terlarang. Hingga Boris yang mengetahui hal itu pernah memukuli Sebastian dan menyekapnya. Namun esok harinya, Boris tewas diracun oleh makanan Anna. Sementara Alexander juga sengaja mereka begal di tengah hutan karena takut kematian Boris terungkap. Dan untuk Teddy, sengaja Sebastian dan Anna habisi karena Sebastian sakit hati setelah diperlakukan tidak baik oleh Agnes tadi malam. Catherine juga berbohong dengan mengatakan kalau ia sudah diancam akan dihabisi jika berani melapor kepada siapapun. Saat Anna dipanggil dan dijelaskan semuanya, Anna tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Anna terpaksa mengakui hal yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Di akhir film memperlihatkan Anna dan Sebastian yang akan dihukum mati. Sementara Catherine terus melanjutkan hidupnya dan diketahui ia sedang mengandung anak Sebastian. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah harta tidak selalu membawa kebahagiaan kepada pemiliknya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.